Oke, hari ini kita akan belajar psikologi kritis ala Paulo Freire. Banyak yang mungkin tidak memahami bahwa Freire adalah seorang tokoh psikologi karena judul bukunya yang itu bau-baunya itu pendidikan ya. Buku Paulo Freire itu judulnya adalah Pendidikan Kaum Tertindas. Nah, teman-teman barangkali yang tertarik ya, boleh membaca langsung dari bukunya Paulo Freire ya, Pendidikan Kaum Tertindas. Meskipun kemudian ada banyak buku yang lain yang Paulo Freire tulis, namun yang paling utama ya, yang pertama juga harus dibaca adalah buku Pendidikan Kaum Tertindas. Dalam buku itu Paulo Freire eh, menjelaskan mengenai konsep-konsep jiwa manusia menurut dia dan bagaimana kemudian jiwa itu dikungkung, dicetak ya oleh penindas dalam tanda kutip ya. Penindas ini adalah orang-orang yang punya kepentingan untuk menguasai orang lain dan kemudian mendoktrinkan suatu keyakinan palsu kepada mereka yang tertindas. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang tertindas di satu sisi, tertindas oleh sistem, tertindas oleh norma, aturan-aturan masyarakat yang kadang kalau saya menyebutnya kurang kreatif ya. Kadang terlalu limitatif ya. Padahal ketika norma-norma atau aturan-aturan itu mungkin tidak ada atau sedikit renggang, akan banyak sekali inovasi yang bisa tercipta. Nah, Paulo Freire sendiri adalah orang ya yang berasal dari Brazil ya. Dia seorang penganut agama Nasrani ya, yang sangat religius, sangat agamis ya. Namun sekaligus dia seseorang yang dalam dalam bahasa yang mungkin orang-orang nggak suka ya. Paulo Freire adalah seorang Marxis. Apa itu Marxis? Marxis adalah mereka yang belajar pemikiran Karl Marx ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya Karl Marx ya. Ada satu kalimat Karl Marx yang sering dipelintir oleh orang-orang yang nggak suka dengan pandangan kritis Karl Marx ya. Orang-orang mengutip dengan memotong satu kalimat itu ya bahwa agama adalah candu. Nah, kemudian orang-orang menghujat, oh Karl Marx itu ateis, Karl Marx itu nggak punya agama. Sehingga semua pemikiran Karl Marx yang kritis, ya, yang berusaha untuk mempersoalkan kondisi sosial kita yang timpang ya, dan penuh ketidakadilan ini kemudian patut untuk dibuang. Hanya karena satu kalimat yang dipotong. Ya. Padahal kemudian Karl Marx ingin mengatakan bahwa agama adalah candu. Ya, agama adalah sesuatu yang mampu melipur lara kaum tertindas lah untuk kemudian hari ini berdoa, hari ini berdoa melampiaskan penderitaan mereka kepada Tuhan untuk besoknya kemudian kembali bekerja keras, kembali berjuang demi sepiring nasi. Bahwa agama adalah candu, kalau kita pahami candu dalam konteks Karl Marx zaman itu adalah suatu barang yang sangat berharga yang diperebutkan oleh Cina dan Inggris ya. Dan harga candu itu seharga emas saat itu ya. Saking berharganya candu. Sehingga dalam konteks ini bisa kita juga pahami bahwa agama adalah sesuatu yang penting ya, yang bisa membuat orang saling berebut untuk mendapatkan candu itu atau agama itu. Karena kita tahu bahwa zaman Marx ya, para penindas, para konglomerat, raja-raja menggunakan kekuatan politiknya untuk kemudian bersekongkol dengan gereja ya, mempengaruhi atau mempertahankan kondisi sosial yang penuh ketidakadilan saat itu.
Nah, sehingga kemudian apa yang dimaksud Karl Marx tentunya berbeda dengan apa yang dipahami ketika kita hanya memotong satu kalimat. Nah, jadi sebenarnya penista agama dalam tanda kutip itu sudah ada dari dulu ya, fitnah-fitnahnya. Dan korbannya itu sudah meninggal duluan baru difitnah. Nah, ini lucu. Kalau teman-teman belajar lebih jauh, sebenarnya Marx pun adalah seorang ilmuwan yang berbicara tentang psikologi, tentang jiwa manusia, tentang alienasi ya. Namun sayangnya sekali lagi pemikiran-pemikiran dia banyak yang terbuang. Nah, Paulo Freire sendiri ya, orang nggak bisa mengatakan dia adalah seorang ateis karena dia adalah seorang agamawan ya. Dia seorang yang sangat taat dalam beribadah menurut keyakinannya ya. Dia bahkan menjadi bisa dibilang salah satu ulama lah, pemimpin bagi para penganut keyakinannya di Brazil ya. Dan teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube videonya saya ketika melihat seorang Freire itu pun merasa ini orang adalah orang yang sangat sangat anggun ya, sangat halus tutur katanya yang selalu berbicara soal hal-hal yang filosofis, hal-hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita namun jarang terfikirkan. Nah, misalnya salah satu kalimat yang saya suka dari Freire adalah aku tidak takut kepada Tuhan. Nah, tapi aku takut akan kemurkaan akan Tuhan yang tidak sayang kepadaku. Kalau aku takut kepada Tuhan, artinya aku telah menegasikan rasa cinta Tuhan yang begitu besar, kemahacintaan Tuhan kepadaku ya. Dengan demikian aku telah menghina Tuhan ya. Ketika aku takut kepada Tuhan, itu berarti aku sedang menghina Tuhan. Nah, itu yang disampaikan oleh Freire ya. Dan Freire mengatakan bahwa bagiku ya, beragama berarti menjalin satu persahabatan dengan Tuhan. Jadi bagi dia dirinya dan Tuhan ya harusnya memiliki relasi persahabatan alih-alih relasi dominasi. Nah, ini satu pandangan Paulo Freire. Nah, Paulo Freire menuliskan bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas ketika ia ada di Chili ya. Ketika itu di Brazil dia dianggap terlalu kritis sehingga oleh pemerintah Brazil dia diusir dari negaranya ya dan dia kemudian melakukan proses penelitian, proses aktivisme di Chili dengan para petani yang buta huruf. Ya. Di sana dia mengajarkan para petani itu mengenai huruf, bagaimana membaca kata, kalimat, sekaligus dia mengajarkan mereka untuk membaca dunia. Jadi tidak hanya membaca kata, tapi juga membaca dunia. Tidak hanya reading the word, but also reading the word. Oke, jadi tidak hanya membaca kata, tapi juga membaca dunia. Nah, Paulo Freire kemudian juga sampai sekarang ya, teman-teman bisa melihat bahwa pemikiran seorang Paulo Freire itu sangat berpengaruh ya. Kalau kita buka Google Scholar, lalu ketik ini, Paulo Freire Pendidikan Kaum Tertindas, teman-teman akan menemukan bahwa tulisannya dikutip sampai puluhan ribu orang. Ya. Jadi termasuk karya yang sangat sering dikutip, yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan di dalam berbagai bahasa itu pun terjadi banyak pengutipan. Jadi bisa dibilang Paulo Freire adalah seorang tokoh yang punya pengaruh begitu besar ya, bahkan dibandingkan Freud sekalipun, dibandingkan Bandura, apalagi dibandingkan uh, Skinner ya, pemikiran Paulo Freire jauh lebih memiliki pengaruh. Nah, permasalahannya kenapa kita jarang mendengar pemikiran Paulo Freire? Karena satu hal, karena pemikirannya yang kritis dan anti kapitalis. Nah, pemikiran-pemikiran yang anti kapitalis ya biasanya kan dengan mudah dianggap komunis, dianggap ateis ya. Atau juga pemikiran-pemikiran yang anti kapitalis dianggap radikal ya, dianggap subjektif ya.
Atau bahkan ya kita paham bahwa pemikiran-pemikiran yang anti kapitalis ditakuti oleh para elit borjuis ya, karena dikhawatirkan semakin banyak yang memahami, mempelajarinya, maka posisi mereka para borjuis yang menindas itu juga akan semakin uh, terancam ya. Dengan membaca buku Paulo Freire, orang-orang kebanyakan akan merasakan ada refleksi yang mendalam dari Paulo Freire yang bisa uh, kita lihat dalam kondisi sosial kita sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai psikologi kritis ala Paulo Freire ya, yang tidak menutup ya bahwasanya ada banyak sekali tokoh yang punya pandangan kritis, psikologi kritis, seperti juga misalnya Erich Fromm dan Karl Marx ya. Tapi hari ini saya pikir kita akan cukup untuk memahami satu perspektif, yaitu perspektif Paulo Freire. Karena dalam kurikulum kita juga sebenarnya tidak memberikan akomodasi yang cukup luas kepada pemikiran-pemikiran psikologi kritis ya. Kebanyakan yang kita masukkan adalah psikologi humanistik atau eksistensial, seperti misalnya Rollo May, Viktor Frankl ya, dan juga mungkin Abraham Maslow ya, tokoh yang paling sering muncul terngiang-ngiang. Nah, saya izin untuk melanjutkan slide ya. Nah, hari ini kita akan belajar 5 hal ya. Yang pertama mengenai apa sih alasan ditulisnya buku pendidikan kaum tertindas ya. Apa sih yang menyebabkan kita memerlukan satu pemahaman mengenai psikologi kritis ya, bahwa ada namanya kapitalisme dan bahwa ada terjadi penindasan yang itu menciptakan atau membuat adanya dehumanisasi dan juga alienasi. Nah, kemudian ya kita juga akan belajar mengenai lantas kemudian apa sih fitrah manusia menurut Paulo Freire? Bahwa manusia itu adalah bebas, antara satu sama lain adalah sama belaka, dan bahwa manusia adalah makhluk yang dialogis. Nah, kemudian bagaimana cara penindas atau kaum kapitalis dalam mengelabui manusia? Ya, hal itu dilakukan melalui ya melalui penciptaan kesadaran-kesadaran magis atau kesadaran-kesadaran mitos. Nah, atau bahkan mungkin kesadaran naif ya. Nah, dan menghalangi adanya yang disebut kesadaran kritis, kesadaran bahwa ini ada penindasan dan ini harus kita rubah. Nah, kesadaran kritis itu coba untuk ditekan ya, jangan sampai muncul adanya kesadaran kritis. Itu yang dilakukan oleh para penindas atau para kapitalis di sini. Yang keempat, mereka juga kemudian menciptakan atau menghadirkan namanya ketakutan akan kebebasan atau pembebasan. Jadi orang-orang yang ketika kita ajak untuk bebas, mereka merasa takut, mereka merasa terancam, mereka merasa bahwa kebebasan memiliki konsekuensi, bahwa kebebasan adalah tanggung jawab yang terlalu berat yang tidak bisa mereka terima. Kemudian juga ya dalam alam pikiran manusia juga muncul adanya dualisme antara penindas dan tertindas ya. Kalau di karya-karya lain misalnya Carl Gustav Jung kita bicara anima, ani persona ya. Nah, atau wise mother atau sebagainya ya. Sementara kalau di uh, Paulo Freire kita bicara mengenai jiwa penindas dan jiwa tertindas yang dua-duanya ada dalam pikiran manusia. Yang terakhir, kita akan bicara bagaimana kemudian cara para penindas atau kapitalis menanamkan kesadaran magis itu melalui pendidikan. Pendidikan gaya bank ya, pendidikan gaya bank dan pendidikan hadap masalah, problem posing education. Oke, mari kita mulai dari bahasan pertama ya, yaitu kapitalisme dan penindasan, dehumanisasi dan alienasi. Apa yang diamati oleh Paulo Freire dalam
lingkungan sosial kita hari ini ya, bahwa terjadi dehumanisasi dan alienasi yang diciptakan oleh kapitalisme. Nah, teman-teman mungkin sering mendengar kata kapitalisme, sering lalu lalang ya menemukan ada orang yang bicara kamu kapitalis, kamu pro kapitalis, kamu anti kapitalis. Namun apa kemudian yang dipahami sebagai kapitalisme itu sendiri? Nah, kapitalisme ya secara sederhana adalah sistem ya yang mengatur bagaimana cara kita memproduksi barang dan bagaimana kita mendistribusikan barang. Bagaimana kita memproduksi kekayaan, menciptakan kekayaan dan bagaimana kekayaan itu disebarkan, dibagikan ya. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, sistem ekonomi itu sangat penting ya, karena itu menjelaskan bagaimana saya bisa beli meja, bisa kuliah, bayar SPP ya. Karena sekali lagi kita butuh kekayaan untuk mendapatkan kekayaan juga ya. Nah, dalam sistem ini ya dipahami dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah pasar bebas, bahwa semua orang berhak untuk menjual apapun di pasar ya dengan harga berapapun ya, tanpa kemudian ada intervensi dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh ya ngobok-ngobok, nggak boleh melakukan infiltrasi, kontrol terhadap pasar. Biarlah pasar sendiri yang mengatur dirinya. Kamu silahkan mau bisnis, mau jualan, dan pemerintah tidak boleh menghalangi, membatasi apa yang mau kamu jual, berapa yang kamu jual, berapa harga yang kamu jual ya. Biarkan mekanisme pasar yang bekerja. Kalau kamu jualanmu bagus, orang akan membeli. Kalau ada saingan dengan harga yang lebih murah, kamu akan kemudian tergeser. Kamu akhirnya harus berinovasi, menciptakan produk baru yang lebih murah, tapi juga lebih bagus daripada yang lain. Sehingga kemudian sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas mengizinkan adanya inovasi. Itu teori dasarnya para kapitalis ya. Mereka menganggap dengan pasar bebas ya, tanpa ada intervensi dari pemerintah, maka akan tercipta pemerataan kesejahteraan, bahwa manusia akan memproduksi barang-barang yang bagus, yang baik ya. Walaupun kan itu kenyataan yang sangat naif ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, terjadi banyak sekali kondisi di mana pasar, para produsen itu ternyata bermain di belakang untuk menunda misalnya satu inovasi ya. iPhone beberapa waktu yang lalu diprotes karena apa? Karena mereka ternyata menunda atau melakukan update ke beberapa iPhone yang dia iPhone versi lama ya, yang ketika dilakukan update kemudian membuat lambat kerja iPhone yang lama. Yang itu demi agar ya orang-orang pindah ke iPhone yang baru. Atau misalnya kalau kita bicara tentang core ya, komputer ya. Sekitar 10 tahun yang lalu kita merasakan 10-20 tahun yang lalu kita merasakan komputer-komputer Pentium ya kan. Hari ini kita hampir 10 tahun ya terjebak di antara Core i3, Core i4, Core i5, Core i7 ya. Dari dulu Core i itu aja ya, sangat lambat banget adanya inovasi dalam komputer ya. Padahal sebenarnya inovasi itu sudah ada dan sudah tersedia. Hanya saja produksinya itu lambat. Nah, karena apa? Karena berharap agar terdapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menjual produk-produk lama dengan kualitas teknologi yang lebih lama. Nah, itu kenyataannya. Jadi sebenarnya tidak terjadi inovasi, yang terjadi adalah monopoli, ya kan? Kita tahu yang paling berkuasa kalau enggak Microsoft, Apple, ya Windows atau OS-nya Apple itu ya. Nah, sampai sekarang ya orang terjebak di dalam dua itu tadi, dua OS, dua perangkat, dua otak komputer ya, tanpa kemudian punya opsi untuk yang lain. Nah, kemudian kapitalisme juga menyebabkan manusia menjadi benda, manusia juga menjadi kekayaan bagi orang lain ya. Jadi kita lihat bahwa
sekarang produk jasa itu begitu banyak ya, dan yang dimaksud jasa adalah manusia memiliki kemampuan apa dan dia menjual kemampuannya itu kepada manusia yang lain. Yang terjadi kemudian manusia itu seringkali tidak memiliki banyak banyak kemandirian, otonomi untuk menentukan kehidupannya ya, untuk kemudian menyejahterakan dirinya. Nggak banyak orang yang menjual jasa kemudian bisa berkehidupan secara layak ya. Barangkali hanya artis, hanya bankers ya. Apalagi dengan adanya otomatisasi, komputerisasi, industrialisasi ya, yang itu menguntungkan para pemodal, para pemilik pabrik ya. Mereka pasti berpikir kalau aku menggunakan mesin, aku lebih untung daripada aku menggunakan manusia. Dan kalaupun manusia mau bekerja di aku, maka manusia harus bekerja seproduktif atau bahkan lebih produktif daripada mesin. Kalau tidak mau, maka akan kami gantikan. Dan implikasinya ketika kamu bekerja, ya berkompetisi dengan mesin, kamu menjadi mesin. Ya. Kamu harus bekerja 8 jam sehari, ya dengan jam kerja yang sangat panjang, bahkan kadang harus lembur, ya jam istirahat hanya 1 jam, ya. Nah, dan ketika ada kecelakaan atau apa, ya nggak banyak yang bisa diberikan oleh yang bisa diberikan oleh pabrik ya kepada kamu ketika kamu mengalami satu kecelakaan. Apakah kemudian ketika kamu keluar dari sebuah pabrik maka kehidupanmu akan terjamin ya? Tidak mungkin ya. Kamu selamanya harus harus membabu ya menjadi karyawan ya hingga usia di mana kamu dianggap tidak mampu produktif lagi bekerja, yaitu usia pensiun. Bayangkan selama 40 tahun ya, sekitar 40 tahun dari usia 20 sampai 60-an ya, kita harus bekerja memeras keringat demi kekayaan orang lain. Dan itu sangat dehumanis ya, dan sangat mengalienasi. Manusia hari ini tidak punya pilihan banyak ya. Kita tidak punya pilihan banyak selain tunduk, patuh, manut ya. Kayak saya sendiri dengan gaji katakan sekian ya. Saya tidak memiliki pilihan lain ya. Misalnya saya mau membuka bisnis, mau berhutang ya. Saya terbatas. Saya sangat dibatasi ya. Kalau saya punya gaji sekian, saya pastinya tidak mungkin bisa berhutang lebih dari sekian. Jadi saya pun terjebak misalnya ya. Rekan-rekan mungkin punya orang tua yang juga terjebak, punya kakak atau siapa yang terjebak oleh sistem ini kan. Kita bekerja dengan uang yang sangat minim, kemudian harus beli rumah, cicilan rumah yang hampir 80% dari biaya dari gaji ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita takut kehilangan pekerjaan, akhirnya kita manut, kita bekerja sebaik-baiknya, nggak mau ada pergolakan, nggak mau kritis ya, walaupun misalnya nggak ada kenaikan gaji, walaupun kenaikan gajinya tidak signifikan, dibandingkan dengan inflasi kita diam saja. Nah, itulah yang terjadi karena adanya kapitalisme. Oke. Nah, ini contoh kapitalisme yang sangat mengesalkan ya. Kita coba lihat bahwasanya teman-teman yang mahasiswa yang hari ini mahasiswa ketika lulus mungkin baru kepikiran beberapa hal ini. Yang pertama misalnya soal rumah ya. Bayangkan harga rumah sekarang sudah berapa juta ya. Harga rumah sudah mulai sampai 300, setengah miliar, 1 miliar. Sementara gaji, kalau kita lihat gaji upah minimum UMK itu tidak cukup untuk kemudian kita bisa membayar cicilan rumah ya. Sehingga kemudian banyak dari kita harus suami istri sama-sama bekerja. Nah, bayangkan kita semua sama-sama menjadi buruh ya, entah kamu guru, entah kamu memang bekerja di pabrik, kamu sama-sama menjadi buruh yang dikuasai oleh sistem. Anak kamu kemudian juga harus sekolah ya, dan kamu titipkan mungkin ke tempat penitipan anak atau ke daycare, yang itu juga biayanya mahalnya luar biasa. Saya sendiri menempatkan anak saya ke satu sekolah itu bisa 1 juta sebulan ya, belum dengan biaya di awal, ada DPP-nya, ada SPP-nya. Makanya saya heran ya, nggak cuma kalian yang kuliah ternyata merasakan biaya mahal, anak kecil pun bayi itu juga
biayanya juga mahal. Kemudian belum dengan biaya kesehatan ya. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur ada BPJS karena bagi saya BPJS itu sangat membantu. Cicilan saya tiap bulan itu sangat jauh dibandingkan dengan berapa yang akan saya habiskan ketika saya sakit dan harus membayar dari uang pribadi. Dan jujur ya, kalau kita lihat ya karena ada kapitalisme, akhirnya eh, pasar kesehatan semaunya ya, memberikan harga semaunya untuk obat-obatan, untuk satu tindakan ya, dengan harga yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman mungkin cek ke CH ya, di situ ada kajian mengenai bagaimana ternyata ada penggelembungan harga yang dilakukan oleh rumah sakit ya, yang itu nggak mungkin kita tolak ya. Pernah nggak teman-teman kemudian pergi ke sebuah rumah sakit mendapatkan perawatan ya, atau sebelum mendapat perawatan terus nego, Pak berapa nih biaya perawatan operasi satu kali tindakan? Oh 10 juta. Bisa nggak saya nego jadi 5 juta? Oh, nggak bisa. Bisa nggak kemudian saya tanya, transparansi 10 juta itu kira-kira apa aja sih Pak? Kok bisa habisnya sampai 10 juta? Nah, ya kan? Nggak akan disampaikan, nggak akan diberitahu ya. Siapa kamu kok tanya soal apa namanya biaya kesehatan. Termasuk juga biaya kuliah ya. Teman-teman juga saya kira biaya kuliahnya sangat mahal ya. Luar biasa mahalnya. SPP teman-teman berapa? 5 juta ya? SPP 5 juta, betul? Atau 6 jangan-jangan ya? 5 atau 6? 5,3 Pak. Oh, 5, ada Pak. komanya ya? Sekitar 5. Iya Pak. Oke. DPP berapa DPP? 25 juta. 25. Wah, 25 million rupiah. Oke ya. Oke, coba itu kan biaya yang menurut saya sangat besar dan mahal ya. Bayangkan waktu saya kuliah sekitar mungkin 8 tahun yang lalu, biaya kuliah saya hanya sejuta setengah aja per semester ya. Tapi sekarang sudah meningkat sampai berapa kali lipat itu? 3 atau 4 kali lipat ya. Nah, itu kan sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa ya. Terus SPP, DPP juga ya. DPP saya kalau nggak salah 9. Hari ini sudah 25. Bayangkan ya 10 tahun lagi ketika kalian nanti eh, sudah lulus, kalian tanya ke adik-adik kelas kalian, atau 20 hingga 30 tahun lagi ketika kalian sendiri jadi orang tua ya. Berapa coba biaya kuliah anak-anak kalian? Ya, saya kira juga kampus-kampus negeri biayanya juga makin mahal ya. Kita lihat kampus-kampus tetangga itu ya biayanya juga mahal. Wah, 500.000 buat parkir 1 bulan. Iya, iya, iya. Kok bisa 500.000 buat parkir sih? Itu hitungannya gimana itu? 500.000 parkir 1 bulan, 1 bulan loh. Cek toh, kamu parkir di mana itu? Kamu parkirin apa? Helikopter. Ya. Kalau di UMM kan 500 ya kayaknya. 500 kali 30, 15.000 ya. Kalau di kampus lain berapa mungkin? Apa parkir mobil begitu? 5.000 kali 30 pun 150 ya. Belum juga ya. Tapi memang sekarang apa-apa semakin mahal. Harga kos ya. Harga kos dulu zaman saya cuma 1.200.000, 1.400.000 ya. 1.500.000 lah paling mahal saya dulu setahun ya, 2013 2014. Sekarang ya saya tanya ke mahasiswa itu rata-rata sudah 4 sampai 6 juta. Bayangkan tuh 5 kali lipat ya. Saya nggak paham ini. Saya nggak paham. Saya gagal paham ya. Hampir tiap tahun ya naiknya itu bisa bisa 50.000 lah per bulannya atau 25.000 lah per bulan. Bagi saya itu nggak logis ya, karena fasilitas yang mungkin teman-teman dapatkan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, ya kan? Nah, kalian dapat uang, bayar sampai 6 juta ya fasilitasnya ya itu aja kan, paling banter ya wifi kadang masih nambah sendiri ya, air itu pun masih bayar sendiri, di luar itu makanya aduh saya sangat sangat sedih lah mengetahui hal tersebut. Nah,
Kemudian juga ya ini ya, salah satu hal yang menjengkelkan dari kapitalisme adalah pasar bebas itu mengizinkan adanya kompetisi yang luar biasa, kompetisi tanpa batas, yang kemudian akhirnya eh, apapun itu ya berkompetisi untuk semakin mahal, walaupun dengan kualitas yang juga nggak semakin meningkat ya. Ini ada satu quotes yang menarik ini. Kok bisa ya antara biaya perawatan anak sama biaya kesehatanku eh, salip-salipan ya. Biayanya kok hampir sama mahal ya. Karena itu tadi dalam kapitalisme kita tahu ya negara nggak punya sangat minim eh, keterlibatannya dalam ekonomi sehingga kemudian pasar yang punya kekuasaan yang bisa memonopoli bisa mempermainkan harga semau mereka ya. Nah, yang akhirnya menyebabkan antara pasar kesehatan dan pasar pendidikan ya terjadi peningkatan harga yang signifikan ya. Kayak kalian mau nggak daftar UMM kalian bingung, udah biayanya katakan sekian ya. Sementara di kampus lain dengan kualitas yang hampir sama ya biayanya juga harus sekian. Kalau aku pengen murah ya aku mau nggak mau harus masuk ke kampus yang mungkin kualitas pendidikannya lebih jelek lagi gitu ya. Yang dosennya mungkin nggak paham Google Meeting juga, nggak paham WhatsApp gitu ya. Jangan-jangan ada ya, jangan-jangan lah. Saya mencoba untuk husnuzon ya, husnuzon. Pak itu husnuzon positif, suuzon harusnya negatif. Enggak, saya positif. Positif kalau memang ada orang-orang yang seperti itu ya, yang saking uh, mungkin saking oldnya, kita kan orang-orang milenial ya, dan mereka kan orang-orang kolonial. Nah, orang-orang kolonial ini saking kolotnya sampai mungkin tidak paham namanya koneksi internet. Nah, kapitalisme ini juga menyebabkan terjadinya ketimpangan yang sangat nyata ya. Nah, kita lihat ya, ada banyak sekali, ini salah satu potret yang sangat nyata, ada rumah tanpa orang dan ada orang tanpa rumah. Kenapa demikian? Karena harga rumah semakin mahal dan daya beli masyarakat semakin rendah. Ya. Bayangkan sekarang ini jumlah mereka yang tunawisma ya itu berapa? Yang mereka kemudian tinggal di kolong-kolong jembatan atau bahkan mungkin membuat gubuk di kolong-kolong jembatan, membuat gubuk di mana daerah-daerah pinggiran sungai karena mereka tidak punya akses, tidak punya sumber daya untuk eh, membeli rumah, ya kan? Akhirnya apa yang bisa mereka lakukan? Ya, mereka bisa jadi tinggal di tenda, tinggal di rumah semi permanen ya, yang itu cuma dari kayu-kayu triplek seadanya mereka ketemu ya. Nah, itu yang terjadi karena kapitalisme mengizinkan orang untuk mengakumulasi kekayaan sebesar-besarnya dan apa namanya tanpa kemudian mempedulikan terjadinya eksploitasi kepada orang-orang lain, ya kan? Nah, makanya coba kalau kita misalnya buruh kehilangan pekerjaan, selesai tamat kita. Tapi kalau kamu konglomerat, pabrikmu hancur ya, pabrikmu ambruk, kamu bisa minta tolong ke pemerintah untuk membantu entah restrukturisasi lah, entah memberikan pinjaman bantuan baru yang lunak lah ya, untuk menyelamatkan perusahaan dan karyawanmu. Padahal mungkin barangkali sebenarnya kamu sendiri juga punya kekayaan yang kamu simpan di tempat lain gitu ya, dan kamu nggak mau mengambil alih atau bertanggung jawab atas kehancuran pabrik kamu karena apa? Kamu punya bargain ya, kalau pemerintah nggak menolong maka perusahaan ini akan runtuh dan banyak orang yang jatuh miskin, ya kan? Dan saya nggak akan kena dampak apa-apa, saya mah santuy aja gitu ya. Nah, itu kemudian yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Nah, lalu seperti apa sih fitrah manusia ya? Menurut Paulo Freire ya, manusia itu memiliki sifat asal ya yang melekat dalam diri atau kemanusiaan mereka yang menjadikan kita itu beda dengan hewan, tumbuhan dan benda-benda alamnya. Coba kita lihat hewan, dia tidak bisa berpikir secara kompleks ya, menggunakan rasio. Dia tidak bisa membangun eh, apa? Membangun bahasa secara kompleks seperti kita.
ya kan? Makanya jarang kamu menemukan ada sapi ketemu sapi terus mereka ngobrolin tentang ekonomi, ya. Dan mereka juga nggak berpikir untuk bagaimana membangun rumah sendiri, membangun rumah 10 lantai, 11 lantai, ya. Mereka nggak ada kepikiran ke situ. Dan manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan sejatinya, ya. Kita bebas, kita mau menjadi apa, siapa, dan kapan. Sebenarnya kita punya kebebasan untuk melakukan itu. Dan kita memiliki kemampuan untuk mencintai. Tidak hanya sekedar kebutuhan biologis yang perlu untuk dilampiaskan, dipenuhi dalam satu siklus tertentu. Enggak, kita makhluk yang punya kemampuan untuk mengapresiasi orang lain, kemampuan untuk memiliki rasa dekat dengan sesuatu yang lain, ya, bahkan juga dunia kita. Nah, ini ya, jadi ini yang membedakan antara kita manusia dengan hewan. Ya. Hewan mungkin nggak tahu siapa diri mereka, apa tujuan hidup mereka. Mereka bahkan tidak tahu kenapa mereka harus hidup, ya. Kita bebas menjagal mereka, memakan dan mengkonsumsi mereka. Sementara manusia, kita punya rasio, punya akal pikiran yang menjadikan, yang membuat kita mampu memaknai kehidupan kita secara lebih berarti. Saya adalah Mada, saya pria, saya seorang dosen, saya punya cita-cita, punya harapan, saya muslim, ya, saya memiliki mimpi, saya punya aspirasi suatu saat saya akan menjadi ini dan ini. Nah, ini yang membedakan kita dengan hewan, ya. Nah, namun sayangnya, ya, dikarenakan kapitalisme, ya, banyak manusia yang mereka terjebak dalam kondisi mereka dan bahkan di antara mereka enggan untuk bermimpi, ya, bahkan takut untuk bermimpi, merasa tidak mungkin untuk bermimpi lebih jauh. Nah, demikian pula, ya, kita beda dengan hewan karena kita memiliki kemampuan untuk merasa, kemampuan untuk mengenali satu sama lain dalam hubungan yang lebih hangat, ya. Yang itu mungkin tidak dimiliki oleh hewan, ya. Yang itu menjadikan kita unik, spesial, berbeda ketimbang makhluk lain. Nah, namun sayangnya, ya, sekali lagi saya kembali ke awal tadi bahwa fitrah kita itu sudah tercerabut, telah diambil, telah dicuri, tapi kita seringkali nggak sadar, kita seringkali tidak mengakui bahkan, ya. Karena apa? Karena kita mencapai satu jenis kesadaran tertentu, ya. Ada 3 jenis kesadaran menurut Paulo Freire, yaitu kesadaran magis atau kesadaran mitos, kesadaran naif, dan juga kesadaran kritis. Bedanya di mana? Orang-orang dengan kesadaran mitos atau kesadaran magis meyakini bahwa segala hal itu hanya suratan takdir, bahwa segala sesuatu itu mau nggak mau harus kita terima, ya, apa adanya, bahwa sudah dari Tuhan aku sudah diputuskan menjadi miskin dan aku nggak akan bisa merubah keadaanku, ya, aku hanya bisa terima apa adanya, ya. Orang-orang dalam kesadaran magis tidak menyadari adanya penindasan dan tidak merasa bahwa dia mampu untuk merubah hidupnya. Hidupnya akan stuck, terjebak di situ saja. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang berada dalam kesadaran naif, ya. Kesadaran naif itu adalah orang-orang yang apa namanya meyakini bahwa dia bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik asal dia bekerja keras, ya. Tapi dia kemudian naif. Naif dalam pengertian apa? Entah dia pura-pura tidak tahu atau dia memang tidak tahu bahwa ada ketimpangan, ketidakadilan sosial, penindasan, ya, yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, yang membuat kita kemudian terjebak, ya. Nah, barangkali rekan-rekan adalah orang yang beruntung, ya, karena Bapak Ibu rekan-rekan sebelumnya memang berasal dari kelas sosial menengah yang lebih baik, yang lebih mampu, yang punya modal sosial, yang punya modal ekonomi, yang kemudian mampu menguliahkan rekan-rekan, membantu menjadi orang dalam, ya, untuk rekan-rekan bekerja nanti ketika lulus, ya. Namun banyak juga orang-orang lain yang
kehidupannya terjebak di situ-situ aja. Dia sudah bekerja keras, sudah bekerja mati-matian ya. Namun karena tidak memiliki keuntungan-keuntungan dari lahir, keuntungan-keuntungan sistemik ya. Nah, maka dia kemudian tidak bisa naik level, tetap di level menengah atau level bawah. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya kesadaran kritis. Nah, ini yang diharapkan oleh Paulo Freire. Apa itu kesadaran mengenai adanya ketimpangan sosial, ada penindasan, ada hal yang tidak baik, tidak wajar yang harus kita rubah. Dan kesadaran kritis ini juga diwarnai dengan tindakan untuk melakukan perubahan. Jadi dia sadar ada yang salah dan dia ingin melakukan dan dia juga berbuat untuk melakukan perubahan. Dia melihat, oh ini kapitalisme, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang harus dilawan, dan dengan demikian aku harus aksi, aku harus terlibat dalam proses penyadaran masyarakat, proses untuk menciptakan undang-undang yang lebih adil, yang lebih baik ya. Nah, teman-teman barangkali baru kemarin kita tahu ada undang-undang yang bagi banyak kalangan dinilai sangat tidak baik ya. Mengapa? Karena di situ diizinkan, dimungkinkan bagi para pemilik modal semakin kaya, semakin hegemonik ya, semakin mampu untuk memaksa, semakin dia minim tanggung jawab terhadap mungkin yang tertindas. Nah, sementara yang tertindas semakin miskin hak-haknya, semakin sedikit peluangnya dan pilihannya ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan ada gerakan aksi berjilid-jilid ya untuk melawan disahkannya undang-undang yang kemarin kita anggap kurang tepat. Nah, selain itu juga ya untuk menghalangi pembebasan, menghalangi penyadaran ya, membangun nalar kritis ya, menghindari itu semua, ada juga dimunculkan namanya ketakutan akan kebebasan. Nah, orang-orang itu yang berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan akan diancam, ditekan, ya, diinjak ya, diintimidasi, disampaikan bahwa keluarga kalian dalam kondisi yang tidak aman, bahwa karir kamu akan nanti hilang begitu saja, dan berbagai hal yang itu berusaha untuk menekan agar orang-orang tidak kritis. Atau juga muncul ketakutan akan kebebasan dikarenakan orang-orang itu kemudian merasa bahwa kebebasan berarti kita harus bertanggung jawab, berarti kita harus mengambil peran, kita harus terlibat dalam proses melawan penindasan. Nah, hal seperti itu menakutkan bagi banyak manusia atau masyarakat ya. Kenapa? Karena mereka seringkali atau sudah lama hidup dalam kondisi di mana mereka menyerahkan kebebasan mereka. Mereka sudah lama tunduk patuh sama orang lain, ngikut ke orang lain, ya, memiliki figur yang kemudian mereka jadikan panutan, yang mereka tergantung kepada orang-orang itu. Nah, kemudian ketika hadir panggilan untuk membebaskan diri, mereka takut ya, karena bagi mereka kebebasan berarti mereka harus memilih. Kebebasan berarti mereka harus bertanggung jawab atas pilihan mereka. Bayangkan misalnya kamu diberikan 2 pilihan. Dan ketika kamu memilih, satu pilihan itu membuat kamu kemudian sakit. Nah, kamu harus tanggung jawab atas sakit yang kamu ciptakan oleh pilihan kamu. Bayangkan kalau kamu kemudian menyerahkan kebebasan itu kepada orang lain. Ketika kamu mengalami sakit, mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan pada tubuh kamu, kamu bisa menisbahkan rasa sakit atau tidak enak badan ini kepada orang lain, sehingga orang lain yang harus bertanggung jawab. Nah, nih ya, dan banyak sekali ya, seringkali kita mudah menemukan orang-orang yang seperti ini ya. Mereka lari dari tanggung jawab, lari dari kebebasan ya. Mereka bahkan takut untuk menjumpai yang namanya kebebasan. Beberapa bahkan memilih untuk bunuh diri, memilih untuk mati, memilih untuk
menghilangkan nyawanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak sanggup untuk menanggung tanggung jawab kehidupan. Nah, sehingga beberapa mungkin memilih untuk membunuh dirinya. Nah, dan secara tidak langsung dalam diri kita itu sebenarnya muncul dualisme antara penindas dan tertindas. Dalam diri kita ini ada jiwa orang yang tertindas. Jiwa yang merasa bahwa penindasan itu sah-sah aja kok, penindasan itu baik-baik aja kok, bahwa memang posisiku harus ditindas, bahwa memang aku adalah yang tertindas dan memang ada orang lain yang punya hak sebagai penindas. Dan sambil tertindas itu aku membayangkan bagaimana ya rasanya hidup ketika menjadi penindas. Apa yang terjadi ketika aku memiliki sumber daya, memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, aku berharap aku bisa menjadi penindas yang berikutnya. Hal ini kemudian menyebabkan penindasan sebagai sesuatu hal yang abadi, yang tidak pernah bisa selesai. Karena apa? Karena penindas itu selalu ada dalam diri kita. Dan orang-orang yang tertindas seringkali ketika mereka sudah membebaskan dirinya, mereka justru menjadi penindas baru. Itu kenapa kemudian kita bisa mengkritik para aktivis dari organisasi mahasiswa apapun tadi, HMI, IM, MKMI, PMI, yang kemudian dulu ngomong berbusa-busa soal pembebasan, soal perlawanan terhadap penindasan, namun ketika menjadi anggota DPR, menjadi pemerintah, mereka juga melakukan penindasan pula. Mereka korupsi juga. Ya, coba kita lihat, kita jangan pernah bangga, oh, tokoh organisasi mahasiswaku banyak alumninya. Ada Pak Amin Rais lah, Pak Anies Baswedan lah, Pak Yusuf Kalla lah misalnya ya. Pak siapapun itulah. Tapi kemudian kita lupa, banyak juga misalnya orang-orang tertentu yang juga satu alma mater dari organisasi-organisasi tertentu yang ternyata mereka melakukan korupsi, yang ternyata mereka melakukan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat ya, yang itu menelan ludah mereka sendiri, menjilat ludah mereka sendiri ya. Dan itu terjadi ya di kehidupan kita ya. Kita bisa katakan bahwa 80% orang-orang yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat adalah orang-orang yang dulu adalah aktivis mahasiswa, yang kemudian ketika mahasiswa mereka bicara berbusa-busa mengenai pembebasan, melawan penindasan, namun ketika mereka menjadi pemimpin, mereka malah melakukan hal yang mereka kecam, yang mereka kutuk. Nah, kemudian juga dalam teori Paulo Freire ya, dijelaskan bahwa ada cara-cara yang dilakukan oleh para penindas untuk mempertahankan penindasan ya. Salah satunya untuk menciptakan kesadaran magis, untuk menciptakan dualisme penindas dan tertindas, utamanya melalui pendidikan. Mengapa melalui pendidikan? Karena dengan pendidikan ya, maka kita bisa mencapai sebanyak-banyaknya manusia, mencapai sebanyak-banyaknya orang ya kan. Ada banyak sekali orang yang bisa tersapu dalam tanda kutip ya, dikenai ya, di doktrin otaknya melalui pendidikan. Nah, ada dua pola atau pendekatan pendidikan yang dilihat Paulo Freire. Yang pertama adalah pendidikan gaya Bang ya. Yang kedua adalah pendidikan hadap masalah. Pendidikan gaya Bang berarti pendidikan di mana guru adalah sang maha tahu. Guru menabungkan ilmu pengetahuannya kepada kita ya, sementara kita hanya menerima tabungan ilmu pengetahuan itu. Kita hanya menyerap, menampung ya, tanpa kemudian ada kesempatan untuk berdialog, untuk mengedepankan apa sih yang kita pikirkan tentang satu topik, tentang satu masalah. Nah, itu pendidikan gaya Bang. Bahkan dalam pendidikan gaya Bang, rekan-rekan masuk ke dalam satu kelas di jam yang sama, dengan baju yang sama, warna yang sama atas dan bawah ya, harus berbaris, harus menaati satu aturan tertentu ya, bahkan segalanya itu diatur, segalanya itu diatur ya. Lalu teman-teman duduk ya, misalnya ber-50 dalam satu kelas, mendengarkan ceramah dari seorang guru, tidak boleh menolak, tidak boleh melawan, tidak boleh berbeda ya.
terhadap apa yang oleh guru katakan. Dan metode ujiannya pun mencongak. Metode ujiannya pun tidak mengizinkan adanya daya kritis. Metode ujiannya adalah metode ujian yang mana kita hanya mengulang kembali jawaban yang benar menurut si guru. Nah, tidak ada metode analisis, tidak ada daya kritis, tidak ada. Makanya kenapa kok kita sebagai mahasiswa bertanya, Pak, apakah begini benar? Pak, bagaimana caranya? Pak, apakah yang harus saya lakukan? Semua itu karena pendidikan yang sudah mengakar dalam mentalitas kita, yaitu pendidikan gaya-gaya bank, yang bahkan kita jadi nggak berani punya pendapat sendiri. Nah, orang-orang yang sudah didoktrin dengan pendidikan gaya bank, mereka ketika dewasa akan jarang berpikir di luar kotak. Mereka akan berpikir di dalam kotak, mereka akan tunduk patuh dengan sistem kapitalis yang ada. Bagi mereka bahkan kapitalisme bukan satu masalah. Bagi mereka bahkan tidak ada persoalan dengan kapitalisme. Kapitalisme adalah satu-satunya jalan hidup yang harus kita terima. Pernah nggak teman-teman berpikir ada yang salah, ada yang merusak dalam sistem ekonomi yang hari ini ada, ya kan? Nah, dalam kehidupan kita misalnya kita bisa merasakan bahwa teman-teman harus mengikuti tahapan-tahapan pendidikan yang kadang nggak make sense gitu ya. Teman-teman harus belajar sampai SMA, sampai lulus kuliah, untuk kemudian bahkan bekerja di tempat yang bukan bidang pekerjaan teman-teman. Ada banyak sekali orang-orang lulus psikologi tapi nggak bekerja di bidang psikologi. Orang teknik tapi nggak bekerja di bidang teknik. Jadi sebenarnya pendidikan bisa kita tanyakan apakah memang mereka mendidik untuk satu tujuan yang jelas atau hanya satu sistem ekonomi ya, di mana kita kuliah ya untuk bayari saya sebagai dosen, bayarin TU, staf-staf TU apa namanya supaya bisa hidup lagi ya, dan kalian sebenarnya jangan-jangan hanya kami bodohi dengan iklan-iklan, dengan penjelasan bahwa kuliah itu penting, kuliah itu akan memberikan kalian kesuksesan ya, ataukah memang kuliah itu sesuatu yang substansial, yang esensial, yang harus kalian ikuti, yang harus kalian lewati, yang harus kalian miliki ya. Apakah ijazah hanya sekedar satu lembar kertas berisi apa gelar dan juga IP kalian, ataukah ijazah menandakan bahwa kalian telah berpikir, telah mencapai tahapan manusia yang lebih baik, yang sudah berkontemplasi, yang sudah berefleksi, yang sudah memiliki makna hidup. Nah, itu apa namanya materi yang bisa saya sampaikan. Nah, barangkali kita bisa santai ya, bisa diskusi, karena minggu lalu ada beberapa yang mengharapkan ada lebih banyak waktu untuk kita berdiskusi. Oke. Enggak teman-teman ya. Ya sampai jam 2:30 lah. Kenapa, Bian? Ya. Ya, saya juga mohon maaf ya kalau agak rame ya, karena ini anak saya kok lagi Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya boleh monggo. Sambil saya stop dulu recordnya ya, biar datanya nggak terlalu besar.